Halo teman-teman, jumpa lagi di channel 0 per 0 dengan Pak Git, dan Pak Git mengucapkan selamat tahun baru di 2025. Mudah-mudahan teman-teman dipenuhi berkah di 2005 ini. Oke, untuk awal pembukaan di tahun 2025 ini, Pak Git akan membahas cryptocurrency atau Bitcoin ya. Bitcoin itu soalnya mother of crypto, tapi nanti Pak Git akan membahas beberapa koin, yaitu Ondo, ya, kemudian PP, kemudian Phantom atau FTM. Tapi sebelumnya kita cek Bitcoin dulu ya. Bitcoin saat ini sudah mengalami ATH ke beberapa hari yang lalu itu di 108.000 US dollar ya. Kemudian saat ini atau saat Pak Egi berbicara ini itu berkisar koreksi di antara 93.000 dan 94.000. Dan kalau kita lihat pada trading view ya, jadi setiap ketemu 90-an ini dia akan mantul ya, mantul ke atas. Nah, Pak Agit sih kalau menyarankan teman-teman mau beli saat ini ambil, tapi jangan seluruhnya. Misalnya teman-teman punya saat ini mempunyai duit 10 juta yang dibudgetkan untuk Bitcoin gitu ya. Teman-teman beli 5 juta dulu. Karena ada kemungkinan dia akan naik. Kalau pagi lihatnya ada IHNS-nya, kemudian akan naik. Kemudian juga akan koreksi dulu ke 77 sampai 81 gitu. Jadi belinya nih separuh dulu, 10 juta, 5 juta dulu dimasukin. Kalau teman-teman belum tahu cara belinya, teman-teman buka akun di Indodax ya. Macam-macam sih sebetulnya kalau di Indonesia itu ada Indodax, Toko Kripto, Pintu dan lain-lain. Jadi buat akun ya lewat Indodax pakai handphone kok gampang gitu. Nanti ikutin aja petunjuknya. Yang siapin foto KTP, kemudian nanti selfie dan lain-lain. Nah itu udahlah, ikutin aja, nanti jadi nanti konfirmasi email, kemudian konfirmasi telepon, termasuk ahli waris dan lain-lain ya. Kemudian cara membelinya itu ada dua cara, limit by order atau instant order, membeli langsung gitu. Yang kalau kita limit by order itu artinya kita menjadi maker. Maker itu dikenai charge 0,3% ya. Kalau kita membeli Bitcoin itu di Indodax kita kena 0,3%, termasuk terkena pajak dan lain-lain lah. Kalau kita buy instan itu kena 0,5%. Artinya kita menjadi taker kalau beli instan itu, bukan membuat angka yang kita maui gitu. Pagi saranin sekarang beli gitu teman-teman. Jadi jangan misalnya 10 juta tadi jangan semuanya dimasukin gitu. Kita jaga-jaga buat koreksi. Yang pertama kalau koreksi di 77 sampai 81 US dollar. Nah, itu nanti baru kita buy lagi. Jadinya ada istilahnya average down. Jadi dibuat rata-rata nanti. Karena menurut Pak Git kalau di 77 sampai 81 ini udah pol, dia akan koreksi, akan siap naik lagi. Atau kalau dia nggak koreksi ke bawah ya, dia akan lanjut ke naik ke atas, di atas 108 ya. Kalau begitu, sekarang beli di separuh dulu, 50% gitu ya kan. Nanti begitu dia naik ke 108 lebih, 108 US dollar atau sampai 110, nah ini teman-teman bisa langsung masukin yang sisanya berikutnya. Prediksi Pak Git di tahun ini itu ya terlihat pada gambar, itu udah Pak Git prediksi ya, maksimal itu mungkin di 158.000 US dollar gitu ya. Mungkin itu akan terjadi nanti di bulan April atau Mei ya, sekitar bulan-bulan itu. Yang jelas nanti 158 ya maksimal, kira-kira seperti itu. Atau kalau maksimal banget ya di kebiasaannya Bitcoin itu, dia akan mencapai 3 kali ATH dari ATH yang sebelumnya 4 tahun yang lalu ya. Pada waktu itu adalah 63.000, maka ATH berikutnya 4 tahun yang mendatang atau saat ini nanti akan mencapai 63.000 kali 3 ya sekitar 180.000. Itu udah maksimal banget ya. Nah, itu nanti akan mengalami koreksi lagi teman-teman. Itu biasa dalam Bitcoin. Biasanya Bitcoin jika mencapai sudah ATH-nya, dia akan mengalami koreksi di 70%. Jadi penurunan 70%, sedangkan koin-koin yang lain itu bisa mengalami 99,9%. Hampir habis gitu, tapi nggak habis ya. Pembelian ini yang Pak Git maksud adalah bila teman-teman ya maksudnya ingin beli dan jual ya. Tapi kalau teman-teman mau nabung ya
misalnya per bulan beli 1 juta atau 1 juta, nah itu sih nggak masalah karena dia buat invest jangka panjang. Dalam trennya, bentuk trennya, Bitcoin ini masih trend up gitu. Walaupun terjadi koreksi sampai 70% gitu ya, dia masih trend up, masih naik gitu. Kalau Pak Git melihat di time frame 4 jam, nah Bitcoin ini kayaknya breakout trend line-nya pada posisi ini. Tapi belum pasti gitu karena dia ada garis breakout-nya itu belum kelihatan naik banget karena ada double top kecil di situ. Kemungkinan agak koreksi juga bisa terjadi, makanya Pak Git sarankan untuk beli 50% dulu. Kalau dia turun lagi nanti di 77 sampai 81, itu pun kalau sampai situ ya. Karena kalau lihat garisnya itu memang support di 81 itu support banget ya, di 77 sampai 81 itu support banget, kuat sekali di situ. Kita beralih ke PP ya teman-teman. Ya, PP ini koin meme sebetulnya yang tidak mempunyai fundamental kuat sama sekali, tapi lovernya atau peminatnya itu banyak sekali. PP ini udah kelihatan begitu menyentuh supportnya, dia ada kelihatan breakout di situ. Nah, teman-teman bisa masuk sekarang. Teman-teman bisa masuk sekarang ya, tetap dengan manajemen keuangan itu teman-teman nggak bisa masuk semuanya, jangan masuk semuanya all in ya. Kalau teman-teman all in ya, masukin semuanya, terjadi koreksi teman-teman mau nggak mau harus nunggu. Tapi kalau teman-teman masukin 50% gitu, nanti pas koreksi ke bawah, nah, teman-teman bisa masukin lagi. Jadi membuat average down gitu, kalau istilahnya membentuk angka rata-rata. Selanjutnya kita membahas FTM atau Phantom. Nah, koin ini lumayan cukup bagus untuk istilahnya fluktuasinya, dan saat ini sudah menyentuh level supportnya. Teman-teman boleh masuk di sini. Ya, teman-teman masuk aja, mau all in pun nggak apa-apa. Kalaupun nunggu dia mungkin nggak lama menurut Pak Git karena ini udah di level supportnya. Level supportnya udah di sekitar 0,7 atau kalau di rupiahin itu sekitar 11.000 kalau di Dodax. Nah, teman-teman bisa masuk di sini FTM. Nah, menurut Pak Git ini bagus ya. Kemungkinan prediksi Pak Git di 2025 ini dia akan mencapai 100.000. Dan satu lagi ya teman-teman, Ondo. Nah, dulu Pak Git juga waktu pada saat Ondo 13.000, Pak Git itu sudah menyarankan teman-teman untuk beli ya. 13.000 kemudian naik di level sampai 33.000 rupiah ya. Kemudian saat ini sudah koreksi nih, koreksi 30 sampai 40% di angka 21 sampai 22.000 rupiah. Nah, ini saatnya masuk karena Pak Git lihat di situ dia sudah mencapai titik support terkuat. Dan Ondo Finance ini juga dukung oleh BlackRock ya. Pada saat ini BlackRock memegang atau memborong ya, setahun yang lalu itu BlackRock itu memborong sekitar 6.000 Bitcoin lebih lah. Jadi fundamentalnya ini cukup kuat Ondo. Menurut Pak Git cukup sekian, dan pembahasannya adalah yang pertama, teman-teman bisa masuk Bitcoin yang pada saat ini sudah mengalami koreksi. Waktu dia mencapai level ATH di 108, nah dia koreksi saat ini. Ini titik-titik yang tepat gitu. Ya kalau memang niat nabung sih ambil all in nggak apa-apa, tapi mau lihat bentuk chart yang selanjutnya mau sabar ya, masuk dulu 50%. Kalau dia turun nanti tambahlah masuk all in, atau setelah dia melewati 108.000 US dollar, nah ini baru teman-teman masuk gitu. Baru masuk buat nambahin ya. Kalau udah breakout di situ pasti dia akan lanjut naik ya sampai mungkin 150-an ya, 150-an sampai 180 lah maksimal itu Bitcoin di tahun ini. Kemudian PP ini koin yang tidak ada, istilahnya koin meme ya, koin yang tidak punya fundamental seperti Doge, Shiba ya, seperti itu. Seperti koin rame-ramean gitu loh, tapi banyak peminatnya. Artinya kapitalnya minimal lebih besar dari Bitcoin. Nah, teman-teman bisa masuk sekarang. Pagi ya, yakin 5-6 bulan lagi ini akan paling tidak 200-300% lah gitu. Kemudian FTM sudah menuju support yang terkuatnya, dan teman-teman bisa masuk ya. Atau Ondo juga udah posisinya udah oke nih, udah masuk di support gitu. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini, karena di 2025 ini masih posisi bullrun teman-teman. Bullrun tuh artinya masih naik gitu ya, walaupun ada koreksi-koreksi gitu. Nah, dia masih naik. Saatnya koreksi, saatnya kita ambil.
Menurut Pak Git, bahasan Pak Git tentang cryptocurrency di awal tahun 2025 yang mungkin jadi akan big boom nanti di 2025, ini akan terjadi. Oke teman-teman, menurut Pak Git cukup sekian dan terima kasih.